Yang saya hormati pengurus PKN, yang saya hormati Bapak Khotib sebagai pemanfaat dan sebagai tokoh masyarakat, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan beliau. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, serta para pemirsa yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang saya cintai, mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Mu'minun ayat ke-62. Seperti biasa, saya awali dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم لا تجعلوا اليوم إنكم منا لا تنصرون. إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آياتي تتلى عليكم وكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به سامرا تهجرون. صدق الله العظيم. صدق Allahul Azim. Ya, kita tengok ayat yang sebelumnya. Yang kemarin kita bahas bersama. Di sana itu ada panggilan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Ini sering saya sampaikan, kalau orang itu membaca ayat Al-Quran itu berarti dia dinasihati oleh Allah. Kalau orang itu dinasihati oleh yang maha tinggi, itu terangkat derajatnya. Kalau orang yang dinasihati oleh orang yang lebih tinggi, itu terangkat derajatnya. Coba kalau orang itu yang nasihati, mohon maaf ya, orang yang marah-marah, orang yang marah-marah itu rendah kan Pak ya, menjadi rendah. Jadi apalagi namanya yang nasihatin, mohon maaf dalam tanda kutip orang awam, terus orang yang tidak tahu apa-apa sampai ngomong, itu menjadikan rendah nilainya. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, Al-Quran disuruh dibaca itu bukan sekedar beribadah, tapi malah mengangkat derajat orang yang membacanya. Karena apa? Karena disitulah orang itu terangkat. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu terangkat derajatnya. Karena apa? Di sini itu Al-Quran untuk orang-orang para rasul, untuk para nabi, untuk orang-orang yang taat. Ketika memanggil untuk para rasul, untuk para nabi, para syuhada, sholihin, kita masuk di dalamnya.
Ketika ayat menyatakan ya ayyuhar rusul, itu yang membacakan kita. Tidak secara langsung, hai jamaah Masjid At-Taubah yang membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hai orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hai orang yang cinta terhadap Al-Qur'an. Ini maknanya seperti itu. Bukan sekedar kepada para rasul, tetapi kita orang yang membaca pun ikut terangkat derajatnya. Isinya apa? Isinya di sini disuruh kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Kemarin sudah dijabarkan, para nabi itu orang yang tidak serakah. Para nabi adalah memakan makanan yang halal dan bekerja pekerjaan yang soleh-soleh. Diteruskan lagi, dijelaskan bahwa syariat itu berubah-ubah. Yang tidak berubah apa? Konsep tauhid, konsep mengesahkan Allah. Nah ini yang tidak pernah berubah. Maka dinyatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi sesungguhnya para rasul itu ya umat wahidah, umat yang satu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya satu, Islam. Nggak ada yang lain. Makanya saya sampaikan, kok agama disandarkan kepada orang, bukan agama. Itu mah orang yang ingin tenar. Maka dengan nama dirinya, kok agama disandarkan kepada daerah? Agama untuk rahmatan lil alamin. Kok agama disimbolkan kepada simbol-simbol? Masa agama cuma sekedar simbol? Tidak tepat. Makanya dinyatakan oleh Allah di dalam beberapa ayat bahwa al-Islam itulah yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad juga. Nah di sini ditegaskan lagi setelah Allah menyatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum. Ditegaskan lagi, akulah sebagai Tuhan kalian, Allah lah sebagai Tuhan kalian. Gak ada ilah-ilah yang lain, gak ada Tuhan-Tuhan yang lain, hanya Allah. Cuma bagaimana? Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka itu memisah-pisahkan diri. Ya, di sana mereka itu memecah-pecah, memilah-milah. Makanya Rasul menyatakan Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani pecah menjadi 72, Islam pecah menjadi 73 golongan. Yang benar apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah yaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, wal jamaah beserta orang yang banyak. Ya, jadi nggak mungkin kalau orang banyak itu bohong, nggak mungkin. Makanya kalau orang banyak itu nggak mungkin dia itu bohong, maka dia terbuka. Kalau orang yang sedikit terus dia umpet-umpetan, nah itu salah. Umpamanya dia membawa landasan agama, terus ketika akan dimusyawarahkan dibatasi ya, jangan rame-rame ya. Nah, ini yang kayak gini ini perlu dipertanyakan. Apakah dia benar sesungguhnya? Karena definisi dosa itu begini Pak, bukan sekedar ketika dia itu berbuat mendapat siksaan, bukan sekedar itu mah jauh nanti setelah di akhirat. Dosa itu kalau terbuka malu, nah itu dosa. Ya jadi kalau kita itu berbuat sesuatu ketika dibeberkan di tempat rame, malu, itu dosa namanya. Jadi kalau ada orang dimusyawarahkan kok nggak mau musyawarah, nggak mau terbuka, maunya tertutup,
itu berarti ada dosa. Ya, ada dosa. Ini harus diluruskan. Nah, inilah zumuro, terpecah-pecah menjadi banyak umat Islam ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Lebih dari itu, mereka membanggakan dengan apa yang dijadikan kelompoknya, menyombongkan, aku paling hebat, aku paling benar, semuanya salah, semuanya nggak ada yang benar. Nah, itu kalau sudah seperti itu bahaya. Nah, inilah umat Islam itu mencari siapa yang dijadikan rujukan. Kenapa umat Islam itu heboh terus-terusan? Karena nggak ada yang bisa jadikan rujukan. Makanya umat Islam itu ombang-ambing ke sana kemari. Siapa sebenarnya yang pantas jadikan rujukan? Bingung umat Islam, terpecah-pecah, terbelah-belah. Padahal umat Islam ketika awal-awal kemerdekaan itu bersatu. Di sana menunjukkan bahwa Allah yang Maha Agung, undang-undang pun di sana diambilkan dari inti dari piagam Madinah yang tidak lain disusun oleh Rasulullah. Sekarang umat Islam terombang-ambing, terbelah-belah. Ada orang bilang A, aku B, bilang B, aku C, dan seterusnya yang seperti itu. Nah, inilah, jangan sampai umat Islam itu nanti seperti di negara-negara lain, terpecah-pecah, terkoyak-koyak, dimainkan oleh negara lain, oleh orang bukan orang Islam. Di Suriah itu Pak, itu kenapa? Senjata itu Pak, kalau orang itu mau ngoreksi, mau dicari siapa sebenarnya dalang di Suriah, senjata itu ada kodenya Pak. Bukan sembarangan, ada pabriknya di sana. Kalau itu ditelusuri, ketahuan siapa sebenarnya. Ya, karena yang memainkan negara-negara besar ditutupi. Kita orang awam, siapa yang memainkan? Apa iya gitu? Gampang sebenarnya kalau mau ngoreksi. Ditelusuri, senjata itu punya kode. Tanya Pak Yahya. Tahu. Jadi dulu saya jadi member juga pegang senjata kayak 16 Pak. Jadi pakai senjata itu kalau dikasih tahu ini ada kodenya, ini buatan ini buatan tahun sekian, ini bisa kemampuannya menjelajah sampai sekian meter gitu. Ini pabrikannya oleh pabrikan tertentu, nggak bisa sembarangan. Nah ini, ya jadi umat Islam itu dibuat bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini yang menjadi terpecah-pecah. Ya, jadi disinilah orang-orang Islam itu harus paham, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, yang nggak usah diembel-embel yang lain, yang benar-benar ingin mengkaji. Ciri orang yang pengen mengkaji Al-Quran Pak, itu terus langgeng, istiqomah, terus beruntut. Itulah yang sesungguhnya mengkaji Al-Quran. Bukan cuplikan-cuplikan. Kalau cuplikan-cuplikan itu bisa disetir. Kalau Al-Quran itu terus dibaca terus, ini benar-benar mau mengkaji. Ya, kalau cuplikan-cuplikan itu justru yang bahaya. Yang inilah yang sesungguhnya orang yang mengkaji itu terus berkesinambungan terus. Nah, disitulah insya Allah kita akan memperoleh inti, ingin bisa memperoleh pesan, bisa mengetahui apa yang dikehendaki Al-Quran. Asalkan kita istiqomah, insya Allah itu selalu akan bersatu, akan menanamkan akidah kita, meluruskan syariat kita. Kita tidak akan terombang-ambing oleh keadaan politik, oleh keadaan keinginan-keinginan orang yang ingin menyetir untuk keperluan diri sendiri. Kalau orang itu mengkaji terus, dan insya Allah kalau orang itu mengkaji terus, itu imannya itu akan semakin terus naik. Itu tidak akan turun kalau dia itu mengkaji. Ya seperti inilah mengkaji Al-Quran ini.
dengan tahapan-tahapan, tidak akan ada bosannya. Semakin cinta, semakin rindu, semakin kita itu bertambah kerinduannya terhadap Al-Quran. Nah ini ya, jadi sebagai seorang muslim itu disuruh untuk semakin cinta kepada Al-Quran. Nah oleh karena itu di sini dinyatakan ada beberapa orang yang merindukan Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, yaitu apa isinya? Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Tuhannya, mereka itu beriman, percaya, yakin bahwa itu adalah kebenaran. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan kepada Tuhannya tidak pernah dia itu menyekutukannya, tidak pernah dia itu berbuat syirik, tidak pernah dia itu menyatakan ilah-ilah yang lain ketika dia dalam keadaan penuh dengan cobaan mengadu kepada Allah, tidak mengadu kepada siapa-siapa, karena sandarannya yaitu Allah. Allah lah yang mencukupi, Allah yang memberikan segala keperluan kita, kebutuhan kita, itulah Allah. Nah di sini dia tidak akan berbuat sesuatu. Tapi kebanyakan orang-orang itu banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Nah ini kita teruskan. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Wala nukallifu, dan tidaklah aku memberikan beban nafsan illa wus'aha, kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sekedar kemampuannya. Waladaina kitabun, dan di sisiku ada kitab-kitab, ada catatan-catatan yang itu bil hawa bil haq, akan berucap dengan yang hak. Wa hum la yuzlamun, mereka itu tidak ada yang dianiaya, tidak ada mereka itu dizalimi. Ya, jadi ini kalau kita lihat ayat ini Pak, ada orang bilang jadi orang Islam itu ternyata penuh dengan kesibukan. Sholat harus 5 waktu, puasa harus 30 hari dalam 1 bulan, dalam 1 tahun sebulan sekali. Ditambah lagi ada tambahan-tambahan, disuruh sunnah puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ditambah lagi nanti kalau ada gerhana disuruh sholat, macam-macam Pak. Ditambah lagi disuruh pergi haji ke tanah suci. Orang-orang yang tidak beriman itu menyatakan, kok ribet amat jadi orang Islam, bilangnya seperti itu. Kok ruwet amat menjadi orang Islam, sudah mencari nafkah, sudah mencari rezeki, suruh bagi-bagi kepada orang. Nah ini orang yang tidak beriman itu menyatakan ribet amat ya menjadi orang Islam. Nah ini yang dinyatakan oleh Al-Quran, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, aku tidak pernah membebani kepada umat manusia kecuali kadar kemampuannya, sesuai dengan keadaannya. Makanya kalau kita pilih Pak, setiap perintah Allah terhadap makhluknya, di sana itu ada kewajiban, ada rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Jadi ketika Allah memberikan kewajiban, tidak hanya itu harus dilaksanakan. Kalau tidak mampu ada pilihan lain. Sholat bagi yang sehat, berdiri sebagaimana mestinya, gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat disertai tumakninah. Di situ perintahnya seperti itu. Kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu dengan duduk, dengan tiduran nggak masalah. Kalau keadaan sakit tidak bisa nyentuh air, tayamum. Nah itu. Kalau dalam bepergian sekiranya karena kesibukan, boleh dijamak dan boleh dikosor. Nah ini Islam itu memberikan kewajiban kepada makhluknya, kepada pemeluknya, itu mempunyai pilihan-pilihan. Makanya Allah nyatakan, aku memberikan beban kepada manusia
manusia sesuai dengan kadarnya. Dan perlu diketahui, orang itu disuruh menghadap Allah itu bukan menjadikan Allah agung. Ketika manusia itu meninggalkan sholat, bukan Allah itu menjadi rendah, bukan. Allah tetap agung, Allah tetap mulia, Allah tetap yang berada di tempat yang tertinggi. Itu kiasan karena agungnya. Jadi kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita itu sebenarnya adalah keuntungan bagi kita. Keuntungan bagi kita. Coba kita terus terang saja. Waktu yang ada, yang kita jalani, orang yang datang ke masjid dengan orang yang tidak datang ke masjid, kira-kira banyak yang memanfaatkan orang yang datang ke masjid atau orang yang molor? Yang molor ya, memanfaatkan dirinya sendiri gitu ya, yang molor terus gitu ya. Ya jadi di sini sesungguhnya lebih banyak bermanfaat orang yang datang ke masjid. Satu langkah ke masjid mendapat pahala, satu langkah menghilangkan dosa, terus seperti itu. Itulah kerugian orang berjamaah seperti itu, Pak. Satu langkah mendapat pahala, satu langkah kaki yang lain menggugurkan dosa. Berapa langkah yang kita jalani? Nah itulah pahala. Ketika kita berada di sini, kita berhadapan seperti ini, merasakan ini saudara kita semua, ini teman kita semua. Inilah orang-orang yang nantinya, yang sesungguhnya yang mengantarkan kita bersama-sama. Ya, jadi inilah yang menjadikan rindu, menjadikan orang itu menjadi kangen ketika kita berada di mana-mana di masjid. Dan dinyatakan dalam hadis yang lain, orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Orang yang hatinya mu'allaq bil masajid. Banyak rupanya, Pak. Di masjid ini banyak yang bisa kita kerjakan untuk mentakmirkan, untuk meramaikan masjid. Itu banyak bentuknya. Dari ibadah mahdo sampai syiar-syiar yang lain itu banyak. Ya, jadi mu'allaq inilah orang yang sangat bergantung. Ketika dia kemana-mana ingat akan masjid terus. Kalau jam segini aku berada di masjid, kita mengkaji Al-Quran bersama. Ketika kita berada di mana-mana selalu ingat masjid. Nah itulah akan dijamin masuk surga kata hadis Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah masjid atau bahan yang saya cintai. Ya, jadi Allah memberikan beban, Allah memberikan kewajiban itu tidak akan berlebih, bahkan itu akan memberikan keuntungan kita, menjadikan kita itu seimbang, tidak akan lalai terhadap Allah. Kita akan selalu ingat kepada Allah. Nah, dinyatakan juga waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Ini artinya kitab-kitab Allah itu artinya nanti, Pak, ketika kita itu di akhirat nanti, catatan itu akan diberikan kepada kita. Catatan amal kita yang baik dan yang buruk itu akan diserahkan kepada kita. Dan itu catatan tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Tidak ada. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Makanya semua catatan itu sesuai dengan yang sesungguhnya. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'abidun. Bal qulubuhum akan tapi hati mereka fi ghamratin, dalam keadaan sulit, dalam keadaan apa itu kesesatan. Min hadza dari ini, walahum a'malun min duni dzalik. Mereka itu punya amal-amalan yang tidak seperti yang dikehendaki. Hum laha amilun, mereka itu bekerja terus-terusan. Ya, jadi di sini itu ada kalimat ghamrat itu kesesatan. Jadi bal qulubuhum fi ghamrat, mereka itu dalam
Kesakannya itu yang pertama akidahnya nggak benar. Ini dalam tafsir itu dijelaskan, khamrat itu kesakan yang utama yaitu akidahnya yang nggak benar. Ketika orang itu akidahnya nggak benar, Pak, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dia akan bertolak, maka dia pun akan menolaknya. Nggak usahlah katakanlah akidah, ini yang paling berat. Contoh yang gampang, Pak. Ini kita koreksi aja lah. Kalau kita itu berbuat salah, terus ada orang yang membacakan hadis Nabi. Kalau orang yang beriman, Pak, kalau orang beriman, dia itu akan tersinggung, akan malu. Itu kalau ada orang beriman itu seperti itu. Ketika ada orang katakanlah mengambil barang orang lain, terus ada orang yang membacakan ayat ataupun hadis, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Nah, orang yang mengambil itu dia akan malu. Itu karena apa? Karena ada keimanan. Itulah hebatnya. Kalau ada orang itu berbuat salah terus dibacakan hadis saja, dia itu akan tersinggung, akan terketuk hatinya. Karena apa? Karena keimanan. Tapi kalau orang itu tidak ada keimanannya, walaupun speaker itu berada di atas kepalanya, dijerat-jeritkan kayak apapun, dia tetap akan tertutup hatinya. Dia akan tertutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adabun adzim. Na'udzubillah. Kalau sudah tertutup, na'udzubillah. Nah ini. Jadi kebalikannya, kalau orang itu dasarnya tidak ada keimanan, dibacakan ayat suci Al-Quran bolak-balik, tidak bakalan tersentuh. Karena sesungguhnya Al-Quran itu menyentuh untuk orang-orang yang beriman, orang yang ada dalam hatinya keimanan. Atau bisa jadi ghamrat itu adalah orang yang sombong. Bisa jadi orang yang sombong, penyakitan ini. Makanya ketika ada kebenaran, dia akan nolak. Makanya dinyatakan bahwa sombong itu walaupun dia itu katakan orang yang berpengetahuan, ketika dia sombong maka tempatnya di neraka. Ya. Jadi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal habatin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan, mengaku paling benar. Nah, ini yang berbahaya. Ini sama dengan yang ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang berada di kelompoknya terus dia membanggakan diri. Ini berbahaya juga. Nah, inilah penyakit-penyakit yang ada, kerusakan-kerusakan yang ada dalam hati kita itu banyak bentuknya, sehingga kita itu tidak bisa terketuk oleh Al-Quran, tersentuh oleh Al-Quran. Dalam minggu-minggu yang lalu saya sampaikan, kalamullah itu yang mana sih? Kalau ini lafaz kalamullah. Ini kitab Quran, ini adalah qiraah kalamullah, bacaan. Kalamullah itu yang tidak dengan sentuhan, tidak dengan tulisan, di sana itu langsung menyentuh hati kita. Itulah kalamullah. Ya, jadi ketika kita itu tergerak untuk mengabdi kepada Allah, nah di sanalah kalamullah menyentuh kita. Nah, itulah yang sesungguhnya. Ya, jadi kalamullah itulah yang menyentuh kita, menyentuh hati kita, mengantarkan kita untuk mengabdi kepada Allah. Itulah kalamullah. Jadi kalau ini adalah bacaan kalamullah yang sudah tertuang dalam bentuk Al-Quran. Nah, inilah yang harus kita pahami. Hatta idza aqadna mutrafihim bil 'adabi idza hum yaj'arun. Hatta idza aqadna, sehingga ketika aku
menimpakan mutrafihim kepada orang-orang yang berlebih bil adabi dengan siksaan idza hum yaj'alun, ketika itu juga mereka itu berteriak, ketika itulah mereka itu memekikkan suara. La taj'alul yaum, sudahlah enggak usah kamu itu memekikkan suara pada hari ini. Innakum minna la tunsarun, bahwa sungguhnya kalian dariku hari ini la tunsarun, tidak ada pertolongan bagimu. Ya, jadi di sini kalau orang-orang yang beriman itu ketika ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, maka dia pun mendengarkan, dia akan merunduk, dia akan memahami ayat-ayat Al-Quran, dia akan melaksanakan. Namun ada di antara mereka itu yang selalu menyombongkan diri, menganggap dirinya yang paling hebat, menunjukkan dia itu kesombongannya, maka disinilah ketika itu Allah timpakan adab kepada mereka. Ketika adab itu ditimpakan kepada mereka, mereka itu memengikkan suaranya, tolong, 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 seperti itu. Nah, pekikan suara itu dijawab oleh Allah, la taj'alul yaum, sudahlah, gak usah cerita kamu ini, gak usah kamu itu mengeraskan suaramu itu. Innakum minna la tunsarun, sesungguhnya kok ini tidak ada lagi pertolongan. Nah inilah, naudzubillah ya, kalau orang itu sudah diperingatkan, terus diperingatkan tidak mau mendengarkan, maka nanti Allah akan menimpakan azab. Ketika azab itu sudah menimpa kepadanya, maka dia itu yang ada adalah penyesalan. Nah ketika penyesalan yang ada, maka disitulah dia itu yang ada hanya petikan-petikan suara. Dan petikan-petikan suara itu beraneka ragam. Ini mohon maaf ya, di medsos itu kadang-kadang ada rekaman-rekaman kuburan tertentu, terus dibilang ada suara, nggak usah percaya ya Pak ya. Dan itu termasuknya merendahkan agama lain. Nggak usah. Orang rekaman suara apa dia bisa merekam yang ada di alam kubur itu ya, terus dibilang ada petikan suara siksaan, nggak usah percaya. Nggak usah itu disahkan gitu ya, karena itu akan menjadikan, itu akan merendahkan orang lain. Udahlah, kita serahkan kepada Allah. Ini kalau masalah ghaib itu ya, namanya ghaib itu ya tidak kelihatan, tidak terdengar, tidak bisa dirasakan. Wallahu a'lam. Tapi kalau bukti-bukti nyata banyak Pak ya. Bukti-bukti nyata orang-orang alim yang ahli ibadah dikubur, terus ketika akan terjadi jalan, terus diangkat masuk itu memang banyak ya. Orang-orang alim, orang-orang yang ahli ibadah itu banyak yang seperti itu. Jadi ketika dia terlihat diambil atau haru, kainnya masih utuh, badannya masih segar, itu memang ada beberapa yang Allah angkat, Allah buktikan bahwa Allah itu ada, dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu menyatakan bahwa orang-orang mati syahid itu tidak pernah mati. Allah memberikan mereka rezeki yang selalu mengalir, makanya mereka itu terjaga jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, apalagi kainnya yang melekat saja itu tidak tersentuh oleh sesuatu yang rusaknya. Nah itu memang adalah Allah yang berkehendak. Kalau yang lain-lain kita tak bersalah. Kalau itu ada bukti, itulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, jadi ketika sudah tertimpa siksaan, nah itu orang itu sudah dinyatakan oleh Allah, sudah kamu diam sajalah, terima apa adanya. Qad kanat ayati tutla alaikum wa kuntum ala aqabikum tankisun. Qad kan, sudah ada ayat-ayat itu telah dibacakan. Alaikum atasmu fa kuntum ala aqabikum tankisun. Dan kalian itu memalingkan, engkau itu berbalik dan memalingkan muka. Nah ini, jadi ketika engkau hidup di dunia ini, sudah banyak yang membacakan ayat-ayat Allah, membacakan firman Allah, membacakan Al-Quran, membacakan surah dan ayat-ayat Allah, tapi kalian berpaling. Waktunya sekarang tidak perlu
kamu itu macam-macam. Kami sudah cukup memberikan peringatan. Di sana para rasul sudah ada, para alim ulama yang merupakan warasatul anbiya juga sudah ada untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kalian tetap berpaling. Nah, oleh karena itu dinyatakan oleh Allah, sudahlah, tidak usah seperti itu. Mereka yang seperti apa? Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mustakbiran, mereka itu bersombong. Bihi dengannya, samiran tahjurun. Kalau orang sombong kan biasanya suka berucap-ucap di belakang ya Pak ya, berkata-kata di belakang. Siapa itu mesti teriak-teriak gitu kan? Ngapain gitu? Mana jamaahnya cuma 3 pelintir gitu. Kalau bilang 3 pelintir itu berarti menyangkanya orang bojo nggak suka ngaji. Nyatanya alhamdulillah ya, banyak orang yang mau untuk mengkaji Al-Quran. Anak mudanya sudah mulai di sana terbentuk kesadaran. Ini sering saya sampaikan, pembelajaran itu tidak hanya seperti di sekolahan, pembelajaran ada di mana-mana. Kalau orang ingin memetik, ingin mengambil pembelajaran itu, bahkan kalau Al-Quran itu apa yang ada di hamparan bumi ini sebagai pembelajaran bagi kita. Ya termasuk di dalamnya kajian-kajian yang seperti ini. Ya jadi mereka itu adalah orang-orang yang sombong, maka mereka itu suka berbisik-bisik terus, yaitu dengan ungkapan-ungkapan yang keji, merendahkan orang-orang yang sebenarnya mengingatkan sesamanya. Afalam yatadabbarul qaul wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.